Oke, nah pendugaan parameter ini juga ada rumusnya. Nanti kita akan belajar beberapa cara untuk menduga parameter melalui statistik ya, melalui sampel. Dibagi beberapa hal. Yang pertama adalah pendugaan parameter populasi dengan sampel besar. Nanti dari sampel pendugaan yang masuk dalam lingkup sampel besar ini nanti kita ada gimana caranya menduga mu atau rata-rata. Terus nanti gimana caranya menduga proporsi. Terus gimana caranya menduga beda dua rata-rata dan menduga beda dua proporsi. Nanti itu kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama kita bahas adalah gimana caranya kita mau menduga parameter mu. Tapi sebelumnya ini kan kita pakai nilai Z ya, di mana Z-nya itu nilai derajat kepercayaan itu sudah dicantumkan dalam tabel. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Ini saya perlihatkan tabelnya. Nah, nih ya, ini udah ada nilainya masing-masing. Jadi kalau misalkan 9,9 kalau derajat kepercayaannya 99,73%, berarti nilai Z-nya itu 3,0. Nanti kalau 99% itu 2,8 dan seterusnya. Di sini sampai yang 50% ya. 50% itu 0,6745. Nah, nanti ini akan kita gunakan. Oke, yang pertama kita akan menduga pendugaan parameter mu. Ya. Mu itu berarti rata-rata. Berarti rata-rata populasi akan diduga melalui rata-rata sampel. Nah, nanti rumus yang kita pakai, kita mau melihat pendugaannya tuh kepercayaannya berapa persen sih? Nah, itu rumusnya ada dua untuk sigmanya. Dalam pendugaan parameter mu ini nanti kita butuh si sigma x-nya, yang mempunyai simpangan sigma x barnya. Ya, kita butuh yang dulu, cara yang dulu. Jadi nanti di sini akan pakai sigma, kita tetap cari ini kayak nyari z biasanya. Itu berarti kan sigma x per akar n. Ini kalau populasi tak terbatas, artinya tidak diketahui jumlah populasinya. Terus ada rumus yang kedua, itu sigma x per akar n, akar besar n min 1, n besar min 1. Ini kalau populasi terbatas. Nah, ini akan kita gunakan. Jadi yang kemarin-kemarin tuh pasti kepake lagi. Ya, saling berhubungan. Oke, ini kita pakai. Ini nanti gunanya nanti untuk mencari nilai penduganya. Nah, untuk pendugaan parameter, rumus yang bisa kita gunakan itu adalah probabilitas x bar min z alfa per 2 sigma x bar kurang dari mu kurang dari x bar plus z alfa per 2 sigma x bar sama dengan 1 min alfa. Ya, jadi ini adalah rumus untuk probabilitas yang kita gunakan. Nah, posisi pendugaannya di mana sih? Posisi pendugaan intervalnya itu ada di sini. Nih. Jadi ini kita menduga mu. Menduga rata-rata populasi dengan menggunakan rumus ini. Jadi kita nanti cari si interval yang sebelah kiri sama interval yang sebelah kanan dengan rumus ini. Karena kita mau menduga mu, berarti yang kita pakai x bar. X bar ini adalah rata-rata dari si sampel dengan bantuan z alfa per 2, itu tabel yang sebelumnya tadi saya tunjukkan, dikalikan dengan sigma x bar. Sigma x bar ini adalah si sigma distribusi sampel yang menggunakan rumus yang di atas tadi. Ini. Nah, nanti kita cari probabilitasnya. Nanti setelah kita dapat rata-ratanya dari sekian sampai sekian, ya, kita cari probabilitasnya berapa, kita percaya berapa persen sih. Ini adalah derajat kepercayaannya. Daripada bingung, kita langsung ke contoh aja. Saya ambil contoh di buku, saya bacakan. Dari populasi para pegawai suatu perusahaan diambil sampel sebanyak 100 orang, ya. Populasinya itu tidak disebutkan ya, dia hanya bilang dari populasi para pegawai suatu perusahaan diambil sampel, berarti yang diketahui itu sampelnya 100 orang. Dan dicatat gaji tahunan masing-masing. Rata-ratanya dari gaji tahunan itu, rata-ratanya, berarti kan dari si sampel ya, itu punya rata-rata itu 30 juta. Kemudian simpangan baku berarti dari si sampel.
6 juta. Ya. Ya, jadi kalian harus jeli ini sih rata-ratanya si sampel atau bukan. Ya. Nah, buat selang kepercayaan 95%, selang kepercayaan 95%. Berarti dia minta selang kepercayaannya itu 95%. Berarti 1 min alfanya itu 95%. Untuk menduga berapa sesungguhnya rata-rata gaji para pegawai. Nah, jadi dari sampel yang 100 ini kan itu punya rata-rata 30 juta. Nah, kita mau menggunakan rata-rata di sampel ini untuk menduga sebenarnya di populasinya, yaitu si seluruh pegawai perusahaan itu punya rata-rata gaji berapa sih? Oke. Di situ dibilangin selang kepercayaannya 95% ya. Jadi selang kepercayaan itu nulisnya 1 min alfa. Kenapa? Karena alfa itu adalah si taraf kesalahan atau taraf ketidakpercayaan. Ya, catatan ini, catatan. Alfa itu adalah derajat kesalahan sebenarnya. Kesalahan atau ketidakpercayaan. Ya. Sehingga kalau kita mau tanya sehingga kalau ditanya selang kepercayaannya itu berarti kan 1 min alfa. Ya, 95%. Berarti 5%-nya kita tidak percaya atau derajat kesalahannya itu sebesar 5%. Nah, pertama kita harus cari dulu sigmanya. Kita kan mau menggunakan rumus ini nih, dibutuhkan sigma X bar kan? Nah, kita cari dulu sigma X barnya. Sigma X bar, karena di sini populasinya tidak diketahui, kita pakai populasi yang tak terbatas. Sigma X per akar N. Sigma X per akar N. Sigma X-nya sesuai soal. Oke, karena ini tidak diketahui sigma X-nya, jadi kita bisa menggunakan S dari populasi, yaitu diperbolehkan jika sigma X tidak diketahui. Tapi kalau sigma X-nya diketahui atau si simpangan baku populasinya diketahui, kita harus pakai simpangan baku populasi. Tapi kalau simpangan baku populasinya tidak diketahui, berarti kita pakai simpangan baku dari si sampel. Berarti ini 6 juta per akar N, sampelnya 100. Akar 100 10, 6 juta berarti 600.000 ya. Oke. Nah, sekarang kita cari interval kepercayaannya, cari intervalnya dulu. Intervalnya kan ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Ini bedanya hanya di tanda, jadi menghitungnya nggak sulit kok. Cuman hanya mengikuti rumus saja. Pertama kita hitung dulu selang sebelah kirinya. X min Z alfa per 2 sigma X bar. Ya kan? X barnya itu adalah rata-ratanya. Rata-ratanya tadi adalah 30 juta. Berarti 30 juta, banyak ya nolnya, dikurang. Nah, Z alfa per 2 itu lihat di tabel. Ini kan selang kepercayaannya 95%. Kita lihat di tabelnya. 95%. Oh, ini nih. Ya, 1,96. Berarti ini buka kurung 1,96 titik dikali sama sigma X bar yang sudah kita dapat 600.000. Oke. Ya, berarti 30 juta ini dikali sekitar nanti kalian coba sendiri ya, hasil akhirnya itu 28 juta 824. Nah, ini. Oke. Nah, terus ini kan rata-rata yang selang yang sebelah kiri. Nah, selang yang sebelah kanan itu caranya sama, cuman ganti tanda tambah. Ya, berarti kan X bar tambah Z alfa per 2 sigma X bar. Berarti 30 juta tambah 1,96 kali 600.000. Berarti sama dengan 30 juta tambah titik-titik. Nanti dihitung sendiri ya. Hasil akhirnya adalah 31.176.000. Oke, kita punya dua hasil. Ini selang sebelah kiri, ini selang sebelah kanan. Nah, dari sini kita bisa membuat probabilitas dari intervalnya. Berarti probabilitas dari selang sebelah kirinya kan tadi rumusnya sini ya, probabilitas selang sebelah kiri mu selang sebelah kanan sama dengan selang kepercayaannya. Berarti probabilitas tadi selang sebelah kiri hasilnya 28,824 juta mu
Terus selang sebelah kanannya 31.176 sama dengan selang kepercayaannya 0,95. Ya, jadi mau selang kepercayaan dibuat 95% atau 0,95 sama aja. Nah, artinya apa? Artinya kita percaya 95% bahwa rata-rata gaji karyawan di perusahaan, rata-rata gaji seluruh ya, berarti saya buat seluruh biar menekankan populasi di perusahaan antara 28.824.00 sampai 31.176 gitu ya. Nah, itu makna probabilitasnya. Jadi kita menggunakan selang kepercayaan itu untuk mencari berapa sih rata-ratanya. Nanti kalau misalkan kepercayaannya diganti lagi ya beda lagi hasilnya. Kalau misalkan kepercayaannya saya ganti 99%, ya nanti selang intervalnya akan berbeda lagi. Jadi kalau kita percaya 95%, maka rata-rata gajinya itu antara 28 juta sampai 31 juta. Nanti kalau rata-rata 80% ya itu akan beda lagi ya. Jadi itu tergantung sama selang kepercayaan ya. Jadi step awalnya kita mencari selang sebelah kiri, selang sebelah kanan. Tapi sebelumnya kita cari dulu sigma X barnya, karena ini dipakai untuk mencari selang sebelah kiri sama selang sebelah kanan. Nanti kalau sudah dapat selang sebelah kiri sebelah kanan, ya sudah tinggal dituliskan probabilitasnya biar kita tahu maknanya. Nah, selain itu kita bisa menggunakan pendugaan ini itu untuk mencari berapa sih sampel yang kita butuhkan kalau kepercayaannya sekian. Jadi kalau saya mau kepercayaannya sekian, misalkan 95%, berarti sampelnya saya butuh berapa ya. Kalau misalkan kepercayaan saya mau 99%, berarti saya butuh sampel berapa ya. Nah, itu ada rumusnya. Rumusnya itu N sama dengan Z alpha per 2 dikali sama sigma dibagi sama E pangkat 2. Nah, E-nya ini adalah nilai melesetnya ya. Jadi ini suatu nilai, saya katakan nilai meleset lah ya. Ya. Jadi dia itu nilainya itu maunya itu nggak tepat berapa sih? Ya, nggak tepat 1, nggak tepat 2, atau meleset 0,05 dan sebagainya. Langsung ke contoh aja. Jadi di sini ada contoh, rata-rata dan simpangan baku nilai statistika dari sampel acak berukuran 36 ya. Itu masing-masing 2,6 dan 0,3. Oke. Jadi diketahui rata-ratanya 2,6, simpangan bakunya 0,3. Rata-ratanya 2,6, simpangan bakunya 0,3. Mau dibuat selang kepercayaan, berarti 1 min alfa ya, selang kepercayaan 95%. Kemudian dia mau pendugaannya itu hanya meleset kurang dari 0,05. Nah, dia mau kurang dari 0,05, berarti nilai melesetnya itu batasnya itu hanya 0,05, itu disebut E. Tidak mau meleset 0,05. Oke, nah dia tuh mau tahu kalau saya mau cari yang selang kepercayaannya 95%, tapi nilai pendugaannya itu nggak meleset lebih dari 0,05, itu berarti saya harus ambil sampel berapa. Nah, rumus ini bisa digunakan. Ya, berarti kan N sama dengan, nah Z alpha per 2 ini kan 95% nih, berarti sama kayak tadi ya, 1,96 dikali sigma. Nah, sigma ini sebenarnya dibutuhkan sigma populasi. Cuman kalau untuk sampel yang ukurannya besar, itu kita bisa memakai sigma dari simpangan baku dari si sampel. Karena ini sampelnya tadi 36, jadi patokan besar tidaknya itu patokannya 30 ya. Jadi kalau lebih dari 30 itu dianggap sampel besar. Karena di sini sampelnya 36 kan berarti besar, berarti kita bisa pakai simpangan baku sampel sebagai pengganti simpangan baku populasi. Berarti ini dikali 0,3 per nilai melesetnya tuh, si E-nya itu 0,05 kuadrat. Nanti kalian bisa hitung sendiri hasilnya 138,3 atau 138. Artinya
orang ini harus mengambil sampel sebanyak 138 mahasiswa biar dapat pendugaan parameter dengan selang kepercayaan 95% dan nilai melesetnya itu tidak lebih dari 0,05. Jadi nilai melesetnya si populasi sampel terhadap populasi itu tidak lebih dari 0,05. Selanjutnya adalah pendugaan parameter proporsi. Jadi seperti kasus kemarin ya, proporsi itu adalah perbandingan suatu bagian terhadap keseluruhan bagian. Nah, konsepnya sama kayak yang tadi, cuman di sini beda rumus pastinya karena di sini proporsi. Jadi tetap kita harus cari sigmanya. Sigma P topi ada dua hal ya, untuk yang populasi terbatas dan tak terbatas. Jadi kalau untuk yang tak terbatas itu seperti ini, P1 min P per N. Ini kalau populasi tak terbatas. Kemudian kalau untuk yang terbatas artinya populasinya diketahui, itu gunakan rumus P1 min P per N dikali akar N min N kecil, N besar min 1. Ini kalau populasi terbatas atau populasinya diketahui. Oke. Ya, ini untuk sampel-sampel besar. Jadi saya ingatkan, kalau sampelnya lebih dari 30 berarti dikatakan sampel besar, berarti pakai rumus yang ini. Nanti untuk sampel kecil kita akan belajar yang berikutnya. Nah, untuk probabilitasnya, probabilitas intervalnya itu rumusnya P topi min Z alfa per 2 kali sigma P. Berarti ini proporsi, ini berarti P topi plus Z alfa per 2 kali sigma P topi sama dengan 1 min alfa. Jadi benar-benar sama kayak tadi, cuma di sini hanya menggunakan proporsi. Bedanya kalau tadi kan pakai rata-rata karena judul aja pendugaan parameter rata-rata, sedangkan ini proporsi kan, pendugaan parameter proporsi, sehingga di sini posisi tadi ini diganti P topi ya, atau proporsinya si sampel. Terus nanti dikalikan dengan Z, kita tetap pakai Z, dikurang Z alfa per 2 dikali sigma P topi yang kita cari pakai rumus yang di atas. Ya, tergantung populasinya diketahui atau tidak diketahui. Oke, ini selang kirinya, ini yang selang kanannya. Ini selang kepercayaan yang tadi ya, yang 95% atau 99% dan sebagainya. Nah, untuk lebih pahamnya, agar lebih paham, kita ke rumus. Jadi di sini ada kasus pada suatu sampel acak berukuran N sama dengan 500. Nah, sampel acaknya sudah diketahui. N-nya 500. Ya, berarti diketahui N-nya 500. Kemudian katanya ditemukan 340 orang suka nonton TV. Nah, berarti kan pada suatu sampel yang berukuran 500 di suatu kota ditemukan 340 orang diantaranya suka nonton TV. Berarti dari 500 orang ini 340 ini suka nonton TV. Ya, untuk acara Dunia Dalam Berita, hitunglah interval kepercayaan 95% untuk menduga berapa proporsi sesungguhnya penduduk di kota itu yang suka nonton TV untuk acara Dunia Dalam Berita. Jadi dari sini kan kita ketahui proporsinya. Dari sampel 500 itu kan didapatkan 350 orang yang suka TV. Artinya kita mendapatkan proporsi dari sampel. Proporsinya P-topi ya, itu kan berarti kan X per N ya, dimana N ini adalah sampel karena ini 340 ini dari sampel bukan dari populasi. Berarti proporsinya itu 340 dibagi 500. Ya, 340 bagian yang suka TV dibandingkan oleh keseluruhan sampelnya 500. Itu sekitar 0,68. Nah, ini adalah P topinya. Nah, dari P topi sampel ini itu mau cari P topi populasi ya, karena dia minta adalah proporsi sesungguhnya penduduk di kota itu yang suka nonton TV. Oke, sama kayak tadi, tapi di sini tidak disebutkan populasinya berapa. Berarti kita harus cari sigma P topinya dengan menggunakan rumus populasi yang tak terbatas. Ya, berarti sigma P topi sama dengan akar P 1 min P dibagi N. Berarti ini
P topinya 0,68 ya, 0,68. Nah, ini sebenarnya kan ini adalah proporsi distribusi sampel ya, karena tidak diketahui kita pakainya proporsi yang si sampel. 1 min 0,8 dibagi sama n-nya 500. Nanti kalian coba hitung sendiri, hasilnya itu 0,02. Oke, kemudian kita cari selang yang sebelah kiri. Selang sebelah kirinya berarti P topi min Z alfa per 2 sigma P topi. Oh iya, di sini dibilang katanya selang kepercayaannya 95%, berarti 1 min alfanya sama dengan 95% ya. Oke, nah ini P topi berarti sama dengan P topinya tadi 0,68 dikurang Z alfa per 2 nya 95% kita cari di tabel sama kayak tadi masiannya, berarti 1,96 dikali sigma P topi yang sudah kita dapat 0,02. Oke, langsung aja dikali, kemudian yang 0,68 dikurang hasil kalinya itu dapatnya 0,641. Kemudian kita cari yang selang sebelah kanannya, berarti tandanya tambah alfa per 2 sigma P topi, berarti 0,68 ditambah 1,96 dikali 0,02, langsung hasilnya 0,719. Kita dapat selang kiri, selang kanannya. Sekarang kita tinggal menulis bentuk interval kepercayaan untuk probabilitasnya ya, berarti P selang sebelah kirinya berarti 0,641. Di sini proporsi karena proporsi yang mau kita tahu sesungguhnya. Kemudian di sini 0,719 itu sama dengan 0,95. Artinya apa? Artinya kita percaya 95% bahwa proporsi sesungguhnya penduduk di kota itu yang suka nonton TV itu antara 0,61 sampai 0,719. Oke, nah sekarang kita akan mencari nilai N. N itu tadi sama seperti tadi ya, ini adalah banyaknya sampel. Kalau misalkan keadaannya kamu mau selang kepercayaannya sekian, tapi nilai penduganya si proporsi itu rumusnya seperti ini ya, Z alfa per 2 kuadrat dikali P dikali lagi 1 min P dibagi E kuadrat ya, tadi nilai yang melesetnya. Langsung ke contoh aja. Berapa banyak sampel yang harus diambil jika ingin penduganya itu hanya meleset kurang dari 0,03? Oke, penduganya itu hanya meleset kurang dari 0,03, berarti E-nya itu 0,03. Kemudian dengan kepercayaannya itu adalah 95%. Kepercayaan itu 1 min alfa ya, itu 95%. Udah, kita masukkan saja ke dalam soal. Ini masih kasus yang soal yang tadi ya, diketahui kan tadi P topinya itu adalah 0,68. Kita lihat, berarti N sama dengan Z-nya tadi 1,96 kuadrat dikali proporsinya 0,68 dikali 1 min 0,68. Oke, 1 kurang 0,68 0,32 ya, berarti 1,96 kuadrat dikali 0,8 dikali 0,32 dibagi E-nya 0,03 kuadrat. Nanti kalian coba hitung hasilnya itu 929. Oke, jadi biar si sampelnya, si penduganya itu hanya meleset 0,03, harus diambil sampel sebanyak 929 orang.